Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau nunjukin hasil aku ikut challenge clothing ya, atau clothing itu selama 2 minggu. Kenapa aku ikutin? Karena semenjak karantina aku dari bulan 3 sampai bulan 8 itu sekitar 3, 4, 5, 6, 7, 6 bulan. Jadi karena di rumah makan, tidur, nonton, terus bosan, jadi aku mau ikutin clothing challenge yang dimana semua beranda YouTube itu tiba-tiba semuanya muncul challenge clothing dan olahraganya. Jadi aku penasaran, aku ikutin dan aku mau kasih tahu progres aku selama clothing challenge. Jadi ini foto aku sebelum ikut clothing. Di situ perut aku gede karena lemak karena selama ini aku suka makan junk food. Kayak di kos aku makan jam 10 malam, jam 11 kayak nasi goreng, mie goreng, martabak, roti bakar keju coklat gitu. Asli sebenarnya selama clothing kan kita harus jaga pola makan. Jadi kayak aku juga rindu tapi harus tetap konsisten. Jadi selama aku challenge clothing aku nggak makan yang aneh-aneh, bener-bener makanan yang healthy, yang sehat, yang kayak mengandung lemak baik, yang serat tinggi gitu. Aku bukan hanya ikutin yang challenge 2 minggu clothingnya, nanti aku buat di description box. Itu aku juga olahraga untuk lengan, paha, dan lower ya, perut bawah, lower ABS. Karena perut aku semenjak clothing 2 minggu dia kecil tapi yang bawahnya gede, bener-bener kayak nggak pede. Kita udah olahraga capek-capek tapi tetap bawahnya masih gede gitu. Jadi aku kayak belajar kan gimana cara mengurangi perut bawah, dan aku juga temu workoutnya di clothing ini untuk perut bawah. Jadi perut aku di seminggu pertama seperti ini. Aku setiap hari olahraganya, setiap pagi, setiap bangun aku olahraga sekitar jam 8 atau jam 9. Itu aku minimal olahraga 1 jam. Ya itu waktunya paling sedikit 1 jam. Dan di 3 hari sebelum aku ini memberitahu hasilnya, ini fotonya. Itu benar-benar aku kayak mulai terasa ya, perut aku yang bawah hilang. Terus selama aku seminggu olahraga, aku benar-benar merasakan badannya yang ringan. Yang biasanya aku olahraga pertama yang kayak ngos-ngosan gitu kan. Aku mau ngasih tahu sama kalian video ketika aku sudah terbiasa sama clothing ini, yang aku lakukan ketika semua ototku mungkin ya, otot dan badan-badanku udah biasa dengan olahraga ini. Dan setelah 2 minggu
aku mau nunjukin hasil foto perut aku yang clothingnya sudah 2 minggu. Ini appsnya yang garis pinggir, dan itu kalau siang setelah makan dia belum kelihatan, maksudnya setelah makan dia nggak kelihatan ya, kayak nggak seperti biasanya kayak orang-orang kan kalau sudah terbentuk makan malam dan siang dia tetap nampak. Nah ini kalau aku makan siang dia udah kayak nggak nampak, makan malam dia kan sudah lapar, nah dia nampak sedikit, dan ke besok paginya dia semakin nampak. Itu karena perut aku belum terbentuk betul-betul terbentuk, dan lemak di perut aku juga belum seluruhnya ini habis, maksudnya belum benar-benar yang rata perutnya, jadi benar-benar appsnya masih sedikit ya nampaknya. Pertama waktu aku mengetahui kalau appsnya itu hilang setelah aku makan siang, itu kayak aku stres, kayak olahraga capek apa semua, tapi nggak kelihatan karena kita makan kan. Jadi aku pernah memutuskan nggak mau makan siang biar dia tetap nampak, tapi makin menyiksa, kayak lemas, karena kan selama kita olahraga keringatnya bener-bener habis, pokoknya keringatnya banyak, kita juga lemas. Jadi aku pernah nggak makan itu benar-benar lemas, terus mulutnya jadi kayak mau makan terus kan. Jadi lihat apa aja pingin dimakan itu bahaya ya. Kalau kita nahan lapar atau makannya telat, pas kita makan pasti kita makannya semakin banyak, jadi ya jadi gendut gitu. Selama aku clothing ini pola hidup sehat, aku makan punya jam, seperti pagi aku sarapan antara jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 paling lama. Makan siangnya dari setengah 1 sampai jam 2. Terus jam 4 sore aku makan buah-buahan kayak cemilan karena pastinya tetap lapar. Dan makan malamnya aku makan karbo, serat, protein seperti itu, tapi aku banyain seratnya. Aku mau tunjukin beberapa menu makanan yang selalu aku makan selama clothing. Kalian boleh tiru atau tidak, tapi lihat kondisi tubuh kalian mampu atau enggak. Makanannya kenapa aku pakai ubi bukan nasi atau jagung ya, itu karena sebenarnya bukan karena aku mau diet yang benar-benar nyiksa atau ketat. Mungkin bagi kalian yang tidak biasa mengganti nasi dengan ubi, jagung, kentang, itu mungkin tersiksa ya. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalian nggak boleh diet yang bikin tersiksa, apalagi sampai stres, karena itu berakibatkan kayak diet kalian gagal. Kalau kalian stres itu mempengaruhi sama perut kalian, karena kalau kalian stres kan kalian jadi pingin makan terus kepikiran gitu kan. Nah itu jadi kalian boleh makan nasi tapi pakai ini ya, porsinya dikurangin. Yang aturannya 1 piring penuh kalian boleh ganti setengah. Itu banyakin seratnya aja, kayak sayur adalah makanan yang paling harus kita makan di saat kita diet. Kalau kalian benar-benar pingin diet benar-benar, kalian harus menyukai sayur. Terus kalian gak bisa hanya makan sayur doang, kalian harus makan sesuai kayak kebutuhan gitu, ada protein, sayur, karbo, vitamin. Nah itu harus kalian
cukupi biar pencernaan kalian baik. Jadi nggak bisa hanya sayur doang, karbo doang, kayak protein doang seperti itu. Jadi setiap hari aku makan seperti itu. Aku nggak makan nasi karena aku sudah biasa, aku sudah lama nggak makan nasi, sudah bertahun-tahun. Tapi kadang kalau aku rindu aku makan, tapi dengan porsi yang sedikit seperti itu. Atau kalian kalau boleh ganti ke beras merah, itu juga karbohidratnya rendah daripada beras putih. Kalian boleh ganti ke beras shirataki, tapi shirataki kalian boleh baca infonya tidak boleh dimakan dalam jangka waktu panjang. Aku pernah baca, tapi kalian boleh baca biar lebih jelasnya karena aku nggak mau salah cakap. Diet pasti kita harus defisit kalori. Misalnya kita yang biasanya 2000 kalori kurangin jadi 1500 kalori, kurang lagi 1200, kurang lagi 1000 kalori gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau diet, kita harus di bawah 1000 kalori, atau misalnya tergantung berat badan kalian dan tinggi badan kalian, berapa yang tubuh kalian butuhkan kalori setiap harinya. Aku mengajak kalian untuk ikut challenge ini juga selama 2 minggu. Tapi kalian nggak boleh yang kayak stres, kenapa perutku nggak bisa progresnya seperti yang ku tonton atau yang kulihat. Kalian nggak boleh mikirnya seperti itu. Kenapa? Karena kadar lemak di dalam tubuh setiap manusia itu berbeda-beda. Berapa persen lemaknya, berapa banyak itu berbeda-beda. Aku saranin untuk defisit kalori untuk membantu olahraga kalian, karena 20% olahraga, 80% itu pola makan. Itu yang membantu kalian untuk mengurangi kadar lemak di dalam tubuh kalian. Kalau kalian melakukan clothing challenge, kalau hasilnya belum benar-benar seperti yang kalian inginkan, jangan sedih ya guys. Atau misalnya kayak kalian clothing selama 2 minggu, terus kalian mikirnya kayak hasilnya setelah 2 minggu belum ada. Kalian jangan berpatokan kepada waktu 2 minggunya, tapi patokan pada prosesnya dan bagaimana kalian melihat perubahannya secara pelan-pelan, gak bisa langsung drastis gitu. Karena kalau misalnya kita diet secara drastis, itu pasti setelah diet kita gampang naik berat badannya. Jadi semua harus butuh proses. Kalian harus lebih banyak membaca di mana seratnya tinggi, makanan yang lebih baik untuk diet. Kalian kalau ingin diet, kalian harus mengurangi gula dan garam, karena yang dua ini pengikat lemak, dan tepung juga harus dikurangi. Jadi kalau misalnya kalian yang biasanya makan gorengan, setiap hari makan gorengan 3, kalian setiap harinya boleh dikurangi menjadi 2, atau bukan harus sama sekali nggak makan gitu, tapi kalian boleh kurangin 2, besoknya 2, atau besoknya jadi 1, seperti itu. Semuanya butuh proses, nggak bisa langsung di stop gitu aja, karena kalau sudah kurus pasti jadi gendut lagi karena selama ini tersiksa seperti itu. Jadi segala sesuatu memang butuh proses, kita nggak bisa hasilnya langsung gitu ya. Jadi guys, jika kalian mencoba ini selama 2 minggu, jadi kalian juga harus melihat kesehatan kalian. Jangan makan yang membuat kalian tersiksa. Makanlah sesuai apa yang badan kalian butuhkan. Gak perlu mengikuti apa yang kalian tonton, tapi lihat apa yang badan kalian butuhkan. Jadi jangan pernah menyerah untuk hidup sehat. Memang semuanya butuh proses. Sampai ketemu kembali. Bye. Salam sehat.